Saya yakin Anda akan merasa heran ketika mendengar bahwa di dunia ini ada makanan yang halal bagi lelaki, tapi haram dan tabu kalau dia diambil oleh wanita. Memang ada hukum yang berlaku khusus bagi lelaki dan ada hukum yang berlaku khusus bagi wanita. Namun itu berlaku untuk masalah cara berpakaian, cara berhias, aturan warisan, atau tata cara ibadah. Bukan soal halal haram makanan. Apa istimewanya perut lelaki sehingga sampai ada makanan yang itu halal bagi lelaki tapi haram bagi wanita? Di masa jahiliyah, hukum semacam ini pernah berlaku. Di surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang salah satu aturan yang mereka sepakati terkait masalah makanan. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِيَّكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء. Mereka mengatakan, apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah halal khusus bagi lelaki di antara kami, wa muharramun ala azwajina, namun dia haram bagi wanita di antara kami. Dan ketika yang ada di dalam perut ini dilahirkan mati, maka lelaki dan wanita sama-sama boleh memakannya. Fahum fihi syuraka. Anda bisa perhatikan hukum yang sangat aneh. Jika hewan itu lahir selamat, kemudian dia besar, lalu dia disembelih, yang boleh menikmati hanya lelaki. Namun jika dia mati dan jadi bangkai, barulah wanita boleh ikut menikmati. Allahul musta'an. Anda boleh tertawa dengan aturan yang berlaku di tengah mereka. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar dengan hukum jahiliyah di masa itu. Hukum yang sangat aneh, yang layak untuk kita tinggalkan. Namun percayakah Anda, ketika hukum yang sangat aneh itu ternyata masih dilestarikan di tempat kita? Mungkin sebagian di antara kita kesulitan untuk membayangkan. Tapi Anda bisa perhatikan. Saya menyinggung untuk yang kedua kalinya. Anda bisa perhatikan rokok. Bagi masyarakat perokok di tempat kita, barang ini diklaim wajar jika dinikmati laki-laki. Namun sebaliknya, satu hal yang tabu jika ada wanita yang menghisapnya. Anda bisa bayangkan, ketika Anda atau ketika ayah Anda merokok, kita merasa tidak bermasalah. Tapi sebaliknya, ketika ibu Anda merokok, kita akan merasa risih, merasa tidak nyaman. Ada yang kurang. Ketika ada seorang kiai yang dia merokok, Anda bisa katakan, ini seorang kiai. Gara-gara merokok tidak kemudian menjatuhkan posisinya sebagai kiai. Namun sebaliknya, ketika ada seorang ustadzah yang dia berjilbab, menggunakan jilbab besar bahkan, kemudian dia merokok, seluruh masyarakat akan menjauhinya dan menganggap satu yang tidak wajar orang semacam ini merokok. Kita punya standar ganda. Yang ini dianggap wajar merokok, namun yang itu dianggap kurang ajar ketika merokok. Kenapa ini? Ini hukum yang berlaku sebagaimana aturan yang diberlakukan di zaman jahiliyah. Karena itu, sejatinya rokok adalah melestarikan hukum jahiliyah.